Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan guru kita Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC hafizahullah ta'ala, semoga beliau selalu sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan anugerah yang lainnya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Seperti hari ini kita bisa mengikuti kajian mencari ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu itu selagi kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur, maka kita harus semangat terus belajar. Karena ilmu ini sangat penting untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya itu harus dengan ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah di bawah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita kali ini bersama guru kita Al-Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi hafizahullah ta'ala, dengan tema mencetak generasi Rabbani dan Qur'ani. Dan kajian ini diselenggara oleh Lembaga Darul As-Sunnah dan Majlis Ta'lim XL Dan ada beberapa yang ingin kami sampaikan sebelum kajian ini dimulai. Yang pertama, ketika pemateri guru kita Al-Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi hafizahullah ta'ala menyampaikan materinya, maka kita serius mendengarnya, dan kita catat faidah-faidah yang penting Kita catat faidah-faidah agar nantinya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, apabila ada pertanyaan, silakan bisa melalui chat di Zoom atau melalui nomor yang sudah kami cantumkan di iklan sebelumnya. Untuk itu, biar kita langsung mengambil faidah dari guru kita, Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, wa fiik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Kemudian ikhwah yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Seseorang tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Maka dalam muqaddimah ini setelah menyampaikan khutbatul hajah, Ana ucapkan terima kasih kepada Ustadz Arsid hafizahullah taala atas diperkenankannya Ana untuk menyampaikan materi yang insyaallah taala sangat penting sekali untuk kita semua, yakni tentang mencetak generasi Qur'ani, generasi Rabbani, generasi Qur'ani. Ikhwah yang Allah muliakan, sebelumnya kita akan bacakan beberapa ayat, ya, kemudian hadis dan keterangan dari ulama, kemudian pentingnya kita mendidik generasi setelah kita atau adik-adik kita agar mereka tumbuh di atas Al-Quran atau dalam naungan Al-Quran yang mulia. Ikhwah yang Allah muliakan, di dalam surat Yunus ayat 57 sampai 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, serta petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fa bidzalika, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka bahagia, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan, menghabarkan pada kita bahwa datang kepada manusia, yakni kitab suci yang sangat agung, yang memiliki sifat yang sangat tinggi. Dan kemudian di ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita bahwa Islam dan Al-Quran ini merupakan kebaikan yang sangat besar. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah. Di antara tafsirnya, sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah, adalah Islam. Kemudian wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, di antara tafsirnya adalah Al-Quran. Jadi dengan Islam dan dengan Al-Quran, hendaknya mereka bahagia, senang. Dan itu lebih baik daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, di surat Al-Hijr ayat yang ke-87 sampai 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Artinya, jangan sekali-kali engkau tujukan وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau, wahai Muhammad, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maksudnya Al-Fatihah. Wal Qur'an al-Azim, dan Al-Quran yang agung. Allah sebutkan Al-Fatihah tersendiri, padahal Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran. Ini menunjukkan tentang keutamaan Al-Fatihah, tentang kedudukan Al-Fatihah yang sangat tinggi dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Al-Quran yang agung
adalah merupakan anugerah yang besar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umatnya. Oleh karena itu, Allah di ayat yang ke-88 berfirman, "La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Artinya, janganlah sekali-kali engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Kemudian Allah berfirman, janganlah engkau bersedih hati, wala tahzan alaihim, wala tahzan alaihim. Kemudian wakhfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Ya. Kalau kita lihat dan baca tafsir At-Tabari, beliau menyampaikan perkataan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Kata beliau, Ibnu Uyainah menafsirkan ayat ini ya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan termasuk golongan kami yang tidak bertaghanni dengan Al-Quran. Maksud dari bertaghanni ada dua makna, di antaranya ada yang mengatakan melagukan, dan ini tafsiran atau penjelasan dari jumhur ulama. Kemudian juga ada yang menafsirkan seperti Ibnu Uyainah, ya, bahwa man lam yataghanna bil Quran, man lam yataghanna di sini adalah ay man lam yastaghni bihi. Ini penafsiran dari Ibnu Uyainah. Yani orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, tidak merasa kaya dengan Al-Quran, maka dia bukan golongan kami. Kemudian dia berkata, "Ala tarahu yaqul." Tidakkah kau perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Kemudian Allah berfirman, "La tamuddanna 'ainaika," sampai akhir ayat, "Fa amarahu bil istighna'i bil Qur'ani 'anil mal." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk merasa cukup dengan Al-Qur'an daripada harta. Kemudian ada ucapan lain, ulama berkata, "Man utiyal Qur'an fara'a anna ahadan u'tiya afdala mimma u'tiya faqad azzama saghiran wa saghara kabiran." Barang siapa yang dianugerahi Al-Quran, kemudian dia memandang bahwa ada seseorang yang diberi dengan harta, kemudian dia memandang dia lebih utama dari apa yang Allah berikan kepadanya dari Al-Quran, faqad azzama saghiran wa saghara kabiran. Maka orang tersebut telah mengagungkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat serta siapapun yang menyaksikan kajian ini, ya, hendaknya kita harus tahu tentang anugerah Al-Quran yang besar ini, ya, jauh lebih dari harta dunia. Ya, makanya Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, dengan Al-Quran, maka hendaknya mereka bahagia, ya, gembira, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi apabila di antara kita hafal satu juz, jangankan satu juz, ya, satu surat saja dari surat Al-Quran, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, ya, apalagi satu juz atau 2 juz, bahkan 30 juz. Oleh karena itu,
bagi siapapun yang memiliki Al-Quran, apakah 1 juz ya atau 2 juz atau bahkan 1 surat ya, walaupun surat-surat pendek, apalagi 30 juz, maka tidak boleh merasa minder dengan ahlud dunya ya, dan tidak boleh merasa kecil dari ahlud dunya. Karena ulama berkata ya, man utiyal Qur'an, barang siapa yang dianugerahi Al-Qur'an, fara'a anna ahadan u'tiya afdala mimma u'tiya faqad 'azzama saghiran wa saghara kabira. Barang siapa yang dianugerahi Al-Qur'an, kemudian dia memandang seseorang lebih utama darinya karena memandang dunia ya, maka dia telah mengagungkan yang kecil, membesarkan yang kecil, atau mengecilkan yang besar. Ya, karena berarti tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hendaknya mengetahui firman Allah taala ini, hendaknya mereka-mereka yang memiliki Al-Qur'an tidak minder dan tidak merasa kecil ya di hadapan ahlud dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Jadi kehebatan dari Al-Qur'an ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini terjaga ya. Dan inilah salah satu di antara yang membuat banyak orang masuk ke dalam agama kita yang kita cintai ini. Banyak orang kafir yang masuk agama kita karena memang Quran kita terjaga. Dan ia merupakan mukjizat yang besar ya, mukjizat yang kekal sampai hari kiamat ya. Turun dibawa oleh Jibril alaihi assalam yang Allah wahyukan ya, dan dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turun di tengah-tengah kaum yang ahlu al-lughah, ahlu balaghah, kemudian ahlu fasahah, dan mereka pun para sahabat Nabi Muhammad SAW menghafal Al-Quran, ya, mereka hafal Quran, dan anak-anak mereka juga hafal Quran, dan para sahabat mewariskan itu kepada tabi'in, dan tabi'in mewariskan itu kepada tabi'ut tabi'in, kemudian kepada generasi setelah mereka, dan seterusnya sampai zaman kita ini. Ini merupakan anugerah yang besar yang wajib kita syukuri. Dan sampai hari ini kita masih lihat madrasah-madrasah ya, alhamdulillah. Kemudian kita masih lihat ma'had ya. Kemudian di antaranya Ma'had Darus Sunnah ya, Masya Allah. Kemudian ada juga katatib, kutab ya. Itu merupakan nikmat Allah ya, yang kita dengar hampir tiap hari ya, orang bisa baca Quran, orang hafal 1 juz, 2 juz, orang hafal Al-Quran. Ini merupakan kitab, ini sebuah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, dan ini merupakan bukti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Dan Allah pun Subhanahu wa taala berjanji untuk memudahkan Al-Quran, yakni bacaan Al-Quran. Di dalam surat Al-Qamar ya, ayat 17, dan ayat ini diulang-ulang beberapa kali di surat Al-Qamar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan atau untuk dihafal, untuk diingat, ya, dizikir. Fahal min muddakir. Nah, kita lihat di sini Allah menghabarkan sekaligus ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memudahkan Al-Qur'an. Kalau kita baca tafsirnya di Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau berkata, "Sahhalna lafzahu wa yassarna ma'nahu liman aradahu liyatadzakkaran nas." Kami memudahkan lafaznya dan kami mudahkan maknanya bagi orang yang menginginkannya agar bisa diambil pelajaran oleh manusia. Karena Al-Quran ini kitab yang mudah, ya, dan penuh keberkahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab." Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di tafsirnya juga menurunkan perkataan Mujahid ketika menjelaskan ayat ini. Kata beliau, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri", maksudnya hawwanna qira'atahu. Kami mudahkan, ya, untuk membacanya. Kemudian perkataan Al-Imam Suddi, ya, beliau juga berkata, "Yassarna tilawatahu 'alal alsun." Kami mudahkan bacaan Al-Qur'an, ya, bagi lidah-lidah. Subhanallah. Ya, ini bukti Al-Quran ini mukjizat. Orang ajam pun bisa membaca Quran, bahkan sangat fasih. Orang ajam, ya, bukan orang Arab, bisa baca Quran bahkan sangat fasih. Oleh karena itu, Ad-Dhahhak berkata dalam dalam apa yang telah dinukil oleh Ibnu Katsir di tafsirnya dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, "Laula anna Allah yassarahu ala lisanil adamiyyin mastata'a ahadun minal khalqi an yatakallama bi kalamillahi azza wa jalla." Seandainya Allah tidak memudahkan Al-Qur'an pada lisan-lisan manusia, niscaya tidak ada satupun makhluk yang bisa membaca kalam Allah azza wa jalla. Ya. Baik, ikhwah yang Allah muliakan, ini merupakan ayat-ayat tadi merupakan pendorong kita untuk semangat dekat dengan Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, semangat untuk mempelajari Al-Quran, semangat untuk mentadaburi dan semangat untuk mengamalkannya. Ikhwah yang Allah muliakan, perlu kita ketahui, ya, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima suluha bihi awwaluha." Tidak akan baik generasi umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah baik generasi awalnya. Di dalam mendidik adik-adik kita atau kawan-kawan kita atau kaum muslimin agar kembali kepada Al-Quranul Karim, maka kita berusaha untuk meniru generasi salaf, ya. Kita contoh mereka dan kita contoh ihtimam mereka, perhatian mereka yang begitu besar terhadap Al-Quran dan pengajarannya, ya. Yang subhanallah di masa ini, ya, sebagian kita atau banyak dari kita menyepelekan hal ini, ya. Bahkan kita jumpai, ya, orang Islam belum bisa membaca Quran, sudah punya anak, sudah punya cucu, belum bisa membaca Quran. Bahkan naudzubillah, mungkin barangkali ada di antara mereka yang
belum bisa membuka Al-Qur'anul Karim. Ya, hurufnya saja terbalik ketika bacanya. Ini sebuah fenomena yang sangat menyedihkan kita semua. Padahal Al-Qur'an ini ya sumber dari ketinggian, sumber dari keagungan, dan apabila kaum muslimin ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan kecuali kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Makanya kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya di awal-awal, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dzalikal kitabu la raiba fi. Kalimat dzalika, kata Ibnu Katsir, dari beliau nukil tafsiran Ibnu Abbas ya, ini maknanya isim isyarah lil ba'id tapi lil qarib maknanya hadza. Tetapi kenapa Allah sebutkan dengan dzalika? Para ulama menyebutkan ada maksud. Di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan faedah dari dzalika, ini menunjukkan tentang ketinggian dari Al-Qur'an. Ya. Keagungan dari Al-Qur'an, kesempurnaan dari Al-Qur'an. Dan kata beliau, maka ketika kita tahu bahwa Al-Qur'an itu tinggi, ya, ketinggiannya ini pasti kembali kepada orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya. Makanya jangan aneh kalau generasi dulu, generasi salaf, ya, ketika mereka memegang teguh Al-Qur'an, derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada jalan bagi kita untuk mendapat kemuliaan kecuali dengan kembali kepada apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik, ikhwah yang Allah muliakan. Kalau kita lihat ya, kaum salaf dulu itu sangat perhatian dengan dengan pengajaran Al-Qur'an, ya, ta'lim as-sighar Al-Qur'an. Oleh karena itu di kitab Sahih Bukhari itu ada khusus tentang bab ta'lim as-sibyan Al-Qur'an. Ya. Bab ta'lim as-sibyan Al-Qur'an di kitab Fadailul Qur'an. Di kitab Fadailul Qur'an ada bab namanya bab ta'lim as-sibyani lil Qur'an. Diturunkan di bab ini oleh Bukhari dua hadis. Hadis yang ke-5035 dan 5036 ya. Di mana Al-Imam Bukhari menurunkan sanadnya dari Musa bin Ismail kemudian sampai Sa'id bin Jubair, di mana dia berkata, innal ladzi tad'unahul mufassal huwal muhkam. Sesungguhnya yang kalian sebut dengan al-mufassal adalah muhkam. Ya. Dia berkata, wa qala Ibnu Abbas berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat wa ana ibnu asyri sinin, dan aku 10 tahun ya, maksudnya ibnu asyri sinin, umurku 10 tahun, waqad qara'tul muhkam, dan aku telah menghafal al-muhkam, maksudnya al-mufassal. Ya. Kemudian hadis yang kedua dari Ya'qub bin Ibrahim sampai ke Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, jama'atul muhkam fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengumpulkan atau aku telah membaca atau aku telah menghafal al-muhkam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu lahu, kemudian aku bertanya kepada beliau, wa mal muhkam? Apa itu muhkam? Ibnu Abbas menjawab, al-mufassal. Ikhwah yang Allah muliakan, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan mufassal. Mufassal itu ya
dari surat Qaf sampai An-Nas. Ini sebagian ulama mengatakan dari surat Qaf sampai An-Nas. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan dari Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Dan Al-Quran yang mulia ya terbagi menjadi 4 bagian. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau bersabda dan hadisnya ada di silsilah sahihah Syekh Albani rahimahullah, u'titu makanat Taurati as-sab', ya, aku dianugerahi as-sab'ut tiwal, maksudnya 7 surat yang panjang-panjang, dudukannya seperti Taurat. Kemudian wa'titu makanaz zabur al-mi'in, aku dianugerahi surat-surat yang kedudukannya seperti Zabur, yakni yang disebut dengan al-mi'in. Kemudian wa'titu makanal injil al-mathani, dan aku dianugerahi surat-surat al-mathani kedudukannya seperti Injil. Wa fuddiltu bil mufassal, dan aku dilebihkan dengan al-mufassal. Aku dilebihkan dengan al-mufassal. Al-mufassal ini adalah surat-surat dari surat Qaf sampai surat An-Nas, ya. Baik, sementara maaf ikhwan sekalian, ada suara bisingnya, tutup pintu dulu karena ada yang sedang bangun rumah. Nah, jadi Al-Quran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama as-sab'ut tiwal, yakni 7 surat yang panjang. Ya. Pertama Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian yang kelima Al-An'am, keenam Al-A'raf, dan yang ketujuh ada ikhtilaf antara ulama. Tapi banyak ulama yang mengatakan yang ketujuh adalah Al-Anfal dengan At-Taubah. Ya. Kemudian Al-Mi'in itu adalah surat-surat yang jumlahnya mencapai 100 atau kurang. Ya. Kemudian yang ketiga, dari hadis tadi kita mengetahui bahwa ada surat-surat yang disebut dengan Al-Mathani. Al-Mathani itu adalah surat-surat yang di situ diulang-ulang tentang hukum dan kisah-kisah. Kemudian yang keempat yang disebut dengan surat Al-Mufassal. Ya. Surat Al-Mufassal ini sebagaimana dalam hadis tadi di Bukhari disebut juga dengan surat Muhkam. Surat Muhkam ini itu surat yang tidak ada nasakhnya. Ya, tidak ada yang dinasakh. Oleh karena itu disebut dengan Muhkam, tidak dihapus, ya. Kemudian juga kenapa disebut mufassal, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, disebut mufassal karena banyaknya fawasil. Surat-surat tersebut sering difasal, yakni dipisah satu dengan lainnya dengan basmalah. Makanya sering dikatakan surat-surat yang pendek, walaupun mufassal ini ada yang panjang. Dan mufassal ini ada 3 bagian, ada yang Tiwalul Mufassal dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Yang kedua Tawassutul Mufassal dari surat An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian yang ketiga Qisarul Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, dikabarkan di sini, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau hafal Al-Mufassal, ya, ketika Rasul wafat. Sudah wafat beliau hafal Al-Mufassal. Ya. Tapi ada sedikit penjelasan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah karena ada iskal, ya. Ada yang menerjemahkan Ibnu Abbas hafal Mufassal ketika umur 10 tahun. Ketika Rasul wafat. Ini penjelasan kurang tepat karena apa? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau lahir 3 tahun sebelum Rasul hijrah. Artinya ketika Rasul wafat berarti umur beliau adalah 13 tahun. Ya. Oleh karena itu terjemahan yang benar adalah waktu Ibnu Abbas membaca Al-Mufassal itu adalah 10 tahun. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu
taala. Ya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, dari sini kita mendapatkan keterangan bahwa ya anak-anak ya generasi kita ke depan ini betul-betul harus diperhatikan untuk belajar Quran. Dan di sini juga kita mendapat keterangan bahwa yang bagus ketika untuk anak-anak ya belajar Quran dari surat-surat pendek dulu, dari Al-Mufassal dulu, dari surat An-Nas sampai Qaf ya. Kemudian setelah itu ulama berbeda pendapat apakah dari Al-Baqarah atau dari tengah, itu tidak mengapa. Itu sekedar apa namanya cara saja ya. Ada istihad masing-masing di antara mereka untuk dari mana dulu kan gitu. Cuma memang untuk memudahkan ya adalah surat-surat yang pendek dulu dan mufassal. Karena kalau kita berikan surat yang panjang ya, misalkan Al-Baqarah dulu, ini pertama tidak ada contohnya dari kaum salaf ya. Yang kedua membuat anak jadi malas atau jadi apa namanya jauh karena Al-Baqarah kan panjang sekali ya dan susah menghafalkannya. Ikhwah yang Allah muliakan, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa perhatian kaum salaf terhadap Al-Quran sangat besar sekali ya, sangat-sangat besar sekali sampai anak-anak itu hafal Al-Quran ya, dengan hafalan yang kuat tentunya. Dan subhanallah, ini kita bisa saksikan sampai sekarang. Dan kalau kita lihat di kitab Fadhailul Quran yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau ada kasih judul Ta'allumus Sibyan Al-Quran. Jadi anak-anak boleh belajar Al-Quran. Setelah beliau menurunkan dua hadis yang ada di Bukhari ini, di kitab tersebut ya, beliau berkata fa fihi dalalatun ala jawazi ta'limil Qur'ani fi siba. Ya. Di dalamnya ada dalil tentang bolehnya mengajarkan Al-Qur'an ya kepada anak-anak sedini mungkin. Ya. Wa huwa zahirun. Ini zahir. Nampak kata beliau, zahirnya seperti itu. Bal qad yakunu mustahabban aw wajiban. Ya, bal qad yakunu mustahabban aw wajiban. Bahkan hukumnya bisa mustahab atau bisa wajib. Ya, kata beliau li anna as-sabiyya idza ta'allama al-Qur'ana balagha wa huwa ya'rifu ma yusalli bihi. Jadi kalau anak kecil belajar Al-Qur'an kemudian ketika sudah besar dia bisa mengetahui yang dia gunakan dalam sholat. Ya. Wa hifdhuhu fi as-sighar aula min hifdhihi kabiran. Ya. Kemudian menghafal Quran ya di masa kecil ini lebih utama dari menghafalnya ketika udah gede. Wa ashad uduqan bi khatirihi, dan lebih nempel, lebih kuat, lebih lama ya hafalan Quran itu di akalnya. Kemudian wa arsakhu wa athbat, dan lebih kuat, lebih rasikh. Kama huwal ma'hud min halin nas. Ini kata siapa? Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian dia pun berkata, waqad istahabba ba'dus salaf an yutraka as-sabi fi ibtida'i umrihi qalilan lil'ab. Sebagian salaf, ini sebagian salaf maksudnya di antara mereka itu adalah Sa'id bin Jubair. Ya. Sa'id bin Jubair berpendapat disunahkan atau disukai sebagian anak kecil dibiarkan dulu di awal umurnya untuk untuk main-main sedikit, main sedikit. Kemudian sampai datang himmahnya, datang semangatnya untuk membaca. Karena apa kata beliau, li alla yulzam awalan bil qiraah fayamilluha wa ya'dilu anha ila al-la'b. Supaya tidak dipaksa untuk baca Quran, jadi
bosen sehingga anak tersebut ya malah sukanya main-main. Ini sebagian pendapat ya yang berpendapat demikian Sa'id bin Jubair. Ada sebagian ulama seperti Ibrahim An-Nakhai, kata Ibnu Katsir, yang memakuhkan ya diajarkan Al-Qur'an kepada anak kecil, wa huwa la ya'qilu ma yuqalu lahu. Dia dalam keadaan dia tidak mengerti apa yang diucapkan ya. Sehingga kata beliau, walakin yutraku hatta idza aqala wa mayyaza ulima qalilan bihasabi himmatihi wa nahmatihi wa hifdhihi wa jawdati dhihnihi. Dibiarkan sedikit sampai dia bisa berakal, bisa tamyiz, kemudian diajarkan sedikit-sedikit sesuai dengan semangatnya dan dan hafalannya dan kebagusan dari akal pikirannya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di akhir pembahasan judul ini, Umar bin Khattab menyukai agar anak ditalqin. Ditalqin itu diberikan pelajaran, dicontohkan, ditalqinkan 5 ayat. Jadi subhanallah, jadi ulama kita dari kaum salaf sampai masa ini, sampai sekarang itu sangat perhatian kepada generasi selanjutnya agar mereka mencintai Al-Quran dan agar menjadi generasi yang dekat dengan Al-Quran. Ada faedah yang sangat bagus yang ingin Anda sampaikan di sini. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menta'liq 2 hadis tadi di bab ta'lim as-sibyan Al-Quran, beliau berkata Al-Imam Al-Bukhari tidak menjelaskan ya, kata beliau, lam yufsih Al-Bukhari bi ta'lim as-sibyan Al-Quran fal huwa awla wa man huwa as-sabi alladhi yanbaghi an yu'allam wa hal yu'allam as-sabi Al-Quran lafdhan aw lafdhan wa ma'na. Jadi Al-Bukhari tidak menjelaskan ya tentang pengajaran Quran kepada anak-anak kecil ya, mana yang lebih utamanya, kemudian anak kecil yang mana yang seyogyanya untuk diajarkan Quran, kemudian apakah anak kecil itu diajarkan lafadznya saja dulu atau sekaligus lafadz dan makna. Beliau berkata, as-sahih, kata beliau, pendapat yang benar, anna hadza yakhtalifu bi ikhtilafi sibyan. Hal ini perlu dibedakan ya, karena anak-anak itu berbeda-beda. Faminas sibyan man yakunu zakiyan. Ada anak yang cerdas ya, yang mungkin kita ajarkan dia ya, yumkinu an nu'allimah ya, mungkin dia umurnya 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun bihasabil hal, sesuai dengan keadaannya. Wa minhum man yakunu balidan au masyghufan billahwi wal la'ab. Tapi ada di antara anak-anak itu yang bodoh, maksudnya bukan bodoh ya. Anak-anak itu yang kemampuannya balid, yakni tidak cerdas ya, ya, agak kurang, kita katakan kurang ya, atau masih suka main-main. Anak-anak ini masih suka main-main. Kata beliau, la yumkin an yaqra aw yata'allam illa bid-darab, yang tidak mungkin untuk membaca Quran atau belajar kecuali kalau dipukul. Fa hadza nasbiru alaihi. Kalau untuk kondisi anak-anak seperti ini kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Lianna as-sabiyya ghaliban yuhibbul lahwa wal 'aib. Karena as-sabi, anak-anak itu biasanya suka main-main. Ya. Wa ba'du as-sibyan yas'abu 'alaika wa 'alaihi an yad'ahu. Falikulli maqamin maqal.
Artinya kesimpulannya kata beliau adalah falikuli maqamin maqal. Jadi setiap maqam ada maqalnya. Harus dibedakan antara anak yang cerdas dan anak yang tidak cerdas, ya. Kemudian baru kita akan tahu bagaimana kita memberi pengajaran kepada mereka. Kemudian beliau juga berkata, "Summa innana la nu'allimuhu ma'nal Qur'an wa dhihnuhu la yatahammal." Kemudian kita tidak mengajarkan ke anak itu makna Quran sedangkan pikirannya belum nyampe. Ya, belum bisa nerima, ya. Li'annaka idza hammalta syai'a ma la yahtamiluhu sara al-'aqibatu wakhimah. Karena kalau engkau yakni memaksakan untuk sesuatu ya untuk menerimanya yang dia tidak bisa nerima, maka akibatnya akan mengerikan, ya. Falau hammaltal khashabata ma la tahtamiluhu inkasarat atau inkasarta. Kalau kita mengangkut kayu yang mana kita nggak sanggup untuk mengangkut kayu tersebut, kita angkutkan ke orang yang tidak kuat, maka tentunya yang terjadi bukannya malah kayu itu terangkat, malah bisa jadi akan justru patah, ya, tulang-tulang yang diangkatkan kayu tersebut padanya, ya. Wa kadzalika az-zujaja wa ma asbah dzalik. Demikian juga kaca. Kalau ada kaca yang tipis, kalau kita letakkan sesuatu yang dia tidak bisa mengangkatnya, bisa menahannya, bisa pecah itu kaca. Ya. Karena itu kata beliau, fala nu'allimuhu ma'aniyal Qur'an wa huwa la yudriku illa al-lafdha. Kita tidak mengajarkan makna-makna Quran dulu kepada anak-anak selama dia tidak sanggup menerimanya, kecuali kita ajarkan lafadznya saja. Lianna hadza yuaddi ila sa'am wal malal. Karena ini bisa menghantarkan kepada sa'am, yakni dan malal, yakni kebosanan, kejemuan dari anak, ya. Oleh karena itu kata beliau, walihada kana min hikmati asy-syara' anna al-insana idza malla yanbaghi lahu an yatawaqqafa 'anil 'amal. Oleh karena itu di antara hikmah syariat, seseorang apabila sudah merasa bosan, jemu, ya, hendaknya dia beristirahat dulu dari bekerja, ya. Wala yujhid nafsahu, tidak boleh memaksa dirinya, hatta fi sholati wal ibadat, hatta ya sampai dalam sholat dan ibadah juga. Idza malalta wa kasalta fala tut'ib nafsaka. Kalau kau merasa jemu, maka jangan menyusahkan dirimu. Fa inna hadza dhararun. Akan tetapi karena hal ini merupakan kemudaratan, ya. Jadi walakin da' nafsaka, ya, akan tetapi biarkan dirimu, wara'iha bihasabil hal, dan perhatikanlah dirimu sesuai dengan keadaan. Seperti kata beliau, seperti ra'i, ya, seperti penggembala. Kun karra'i lil ghanami wasyah. Jadikanlah dirimu seperti penggembala yang gembala kambing, ya. Kita subhanallah, kata Syekh Utsaimin, kita memperhatikan jasad kita, diri kita itu, jadikan diri kita seperti pengembala kambing. Karena pengembala kambing itu bawa ke sini, bawa ke sana, bawa ke lembah ini, bawa ke sana dan seterusnya supaya kambing itu tidak bosan. Ya, begitu juga jiwa kita. Nah, begitulah kita ketika yakni bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan yang kita didik, bersama dengan adik-adik kita, bersama dengan kaum muslimin yang lain, ya, agar mereka cinta dengan Al-Quran. Baik. Kemudian kata beliau, amma irhaq an-nafsi fahadha la yanbaghi abada. Adapun membuat jiwa ini capek, ya, atau terpaksa dan capek, lelah, letih, maka ini tidak semestinya. La siyama idza mallat nafsuka, apalagi kalau
dirimu itu jemu, ya. Fa inna irhaqal badani ma'a malalin nafsi maradun, ya. Karena sesungguhnya capeknya badan, memaksa badan bersama ada kejenuhan, ya, dari jiwa, ini marad, ini jadi penyakit, jadi sakit. Ya, oleh karena itu kita pun ketika ingin memunculkan, mencetak generasi robbani, kita harus perhatikan antara jasadnya dan rohaninya, ya. Kemudian di kesimpulannya kata beliau, ya, kesimpulannya keadaan itu ada 3. Keadaan jasad kita dengan jiwa kita itu ada 3. Yang pertama, an yakuna ladal insan nasyatun nafsiyun wa badaniyun. Jadi orang punya semangat dari sisi jasmani dan rohani. Maka kalau ada semangat dari sisi jasmani dan rohani, kata beliau, fa'alaihi an yantahiza al-fursah. Maka wajib baginya untuk apa? Untuk mengambil kesempatan ini. Ya. Karena kesempatan ini, menggunakan kesempatan ini harus sungguh-sungguh, karena terkadang tidak datang kesempatan ini. Ya, oleh karena itu pas lagi semangat, ya, harus ambil kesempatan ini baik-baik. Al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua, an yakuna ladaihi nasyatun badaniyun la nafsi. Fal aula at-tarku. Jadi ada kondisi orang yang di mana kondisinya itu semangat badannya, ya, jiwanya tidak semangat, ya, nasyat badani, jiwanya tidak semangat. Nah, kondisi ini kata Syekh Utsaimin fa'aula at-tark. Lebih bagus tinggalkan. Illa fil wajibat, kecuali hal-hal yang wajib, maka harus dilakukan. Jadi kalau misalkan seperti misalkan sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, misalkan di pagi hari subuh kita walaupun capek, ya, lelah, itu harus dipaksakan karena itu sebuah kewajiban. Karena itu sebuah kewajiban. Kemudian keadaan yang ketiga, an yakuna hunaka ta'abun badani lakin yujadu nasyatun nafsi. Badannya capek, lelah, tapi jiwanya semangat, ya. Kalau ini kata beliau fakadzalika, aulanya, lebih utamanya istirahat dulu, ya, atau diam, tetapi ini lebih ringan daripada yang kedua, ya, daripada yang kedua. Oleh karena itu kata beliau, fal i'tidal fi kulli syai' huwal khair. Artinya sedang dalam segala sesuatu ini lebih bagus, ya. Kemudian Syekh Utsaimin berkata, fa nunazzil ta'lim as-sibyani ala hadhihi al-qa'idah. Ya. Kita berikan taklim, pengajaran kepada anak-anak kita sesuai dengan kaidah ini, ya. Annana nunazzil kulla sabiyin bima taqtadhihi haluhu. Jadi kita perhatikan anak-anak sesuai dengan keadaannya anak-anak tersebut, ya. Jadi kaum salaf itu sangat perhatian dengan hal ini, ya. Dan ana akan bacakan kepada ikhwah sekalian tentang para sahabat Rasulullah SAW dan kaum salaf yang sangat perhatian dengan Al-Quran. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika beliau belajar kepada Nabi SAW, beliau masih muda. Ya. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, beliau pernah berkata, ya Rasulullah, alimni min hadzal qaul. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku Al-Quran. Ya, maksudnya min hadzal qaul, ini min hadza Al-Quran. Rasulullah SAW berkata, yarhamukallah, innaka ulaimun muallim.
Ghulaimun mu'allam. Kemudian kata Ibn Mas'ud, fa akhadtu min fihi 70 suratan. Aku mengambil dari mulut beliau langsung, mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam 70 surat. La yunazi'uni fiha ahad. Ya. Jadi syahidnya di sini ya. Jadi anak-anak muda generasi awal itu yang diberikan kemuliaan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini generasi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita lihat juga Zaid bin Thabit. Dia pernah berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 11 sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, waktu itu saya umur 11 tahun ketika di Madinah, ya. Wa utiya bi ila Rasulillah SAW. Kemudian aku didatangkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, gulamun minal Khazraj qad qara'a 16 surah. Dia adalah anak dari kaum Khazraj, dia telah membaca 16 surat. Langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masa Al-Walid bin Muslim, ya, di zaman dulu, subhanallah, beliau pernah berkata, kunna idza jalasna al-Auza'i fara'a fina hadatsan. Kami ketika bermajlis dengan Al-Imam Al-Auza'i, dan Al-Imam Al-Auza'i ketika melihat di tengah-tengah kita ada anak muda, Imam Auza'i bertanya, ya gulam, wahai anak, ya gulam, wahai anak muda, maksudnya, qara'tal Qur'an, apakah kau sudah membaca Al-Qur'an, sudah hafal Qur'an? Fa in qala na'am, kalau dia berkata iya, ya, saya bisa baca Quran, saya hafal. Maka Al-Imam Al-Auza'i berkata, Iqra yusikumullahu fi auladikum. Bacakanlah yusikumullahu fi auladikum. Dia suruh baca dan suruh melanjutkan. Wa in qala la, kalau misalkan anak muda tadi berkata tidak, maka Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, idhhab ta'allamil Qur'an qabla an tatlubal ilm. Pergilah kamu, kata Imam Auza'i, ya, ta'allamil Qur'an, ya, belajarlah Al-Qur'an qabla an tatlubal ilm, sebelum kamu menuntut ilmu, ya. Jadi subhanallah, ini sangat luar biasa sekali, ya. Jadi sangat luar biasa sekali perhatian kaum salaf, ya, terhadap anak-anak muda dan generasi Qur'ani itu. Kemudian dari Abi Ad-Duha, dia berkata, kana Ad-Dhahak bin Qais yaqul, Dhahak bin Qais berkata, ayyuhan nas allimu auladakum wa ahlikum al-Qur'an. Wahai manusia, ajarkan anak-anak kalian dan keluarga kalian Al-Qur'an. Jadi ajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kalian dan keluarga kalian, ya. Jadi kita, ya, mengharapkan kebaikan umat ini, dan kebaikan umat ini tidak mungkin terwujud kalau kita jauh dari Al-Qur'anul Karim. Dan kalau kita pun diam saja, tidak memperhatikan teman-teman kita, keluarga kita, teman-teman kita, kemudian generasi penerus kita, ya, maka yang kita khawatirkan adalah kita generasi kita yang dekat-dekat kita jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu kita harus semangat, ya, untuk mendidik adik-adik kita, kemudian anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim. Kita beri mereka kecintaan, ya, dengan caranya kita memberikan kisah-kisah ulama yang hafal Quran, ya, kisah-kisah para sahabat Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada mereka. Kemudian juga kita bacakan kitab-kitab adab seperti
yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Akhlaq Hamalatul Quran, dan syarahnya yang sudah disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, itu sangat bagus sekali karena di situ diajarkan tentang adab orang yang membaca Quran. Karena sangat disayangkan orang yang membaca Quran, padahal di zaman beliau ya, Masya Allah, beliau melihat ada orang yang niatnya hanya untuk terkenal saja, ya. Ada orang yang niatnya untuk membaca ya bukan karena Allah, ya, hanya untuk memperbagus lafadznya saja, tidak memperhatikan maknanya, ya. Dan di situ sangat bagus sekali di kitab Al-Ajuri itu dijelaskan bagaimana adab juga orang yang mengajarkan Quran, ya, ya. Karena dijelaskan di situ tidak boleh tersibukkan dengan apapun. Di masa sekarang orang yang ngajar Quran sibuk main HP, naudzubillah. Ya. Muridnya setoran Quran, gurunya sambil lihat HP seperti ini. Nah, gitu. Ini luar biasa sekali ya. Ini mendidik yang tidak bagus kepada murid-murid mereka. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendidik anak-anak atau generasi kita supaya menjadi generasi Qurani, maka hendaknya kita perbaiki diri kita semuanya, ya. Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali kepada pemahaman salafus saleh dan kembali kepada para ulama agar kita terbimbing, ya. Dan jangan tiru ya sebagian orang yang seperti yang saya katakan tadi. Anda pernah dikirimi sebagian contoh video sama orang, depannya murid lagi belajar, kitanya baca HP, kitanya ngobrol sama yang lain dan seterusnya. Ini tidak pantas, kata Al-Imam Al-Ajurri, ya, dengan bahasa yang lain tentunya ya. Kalau kita sekarang kan ada HP, kalau di masa beliau nggak pantas sibuk dengan yang lain gitu ya, sibuk dengan yang lain, sehingga ketika orang setoran di depan kita, di depan guru misalkan, kita bisa mengambil manfaat dari bacaan tersebut, baik yang membacanya ataupun yang dibacakannya, ya, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke sini bahwa mengajarkan generasi atau anak-anak muda dengan Al-Quran sebuah usaha yang sangat besar sekali supaya kita bisa mencetak generasi yang bagus, ya, dan juga mengajarkan Quran sejak dini, tetapi kembali kepada kepada kemampuan anak itu, jangan sampai diilzam, tapi juga kita jangan putus asa, karena banyak anak-anak yang subhanallah punya kemampuan yang melebihi yang lainnya, ya, bisa hafal dalam usia dini. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, hafidtul Quran wa ana ibnu sab'i sinin. Saya pernah hafal Quran, saya hafal Quran itu umur 7 tahun. Ya, kata beliau, wa hafidtul Muwatta wa ana ibnu asyr sinin, dan aku hafal Muwatta ketika umur 10 tahun. Subhanallah. Ya, tapi ini tentunya luar biasa ya, didikan orang tuanya juga. Nah, itu saja barangkali Ustadz Arsyid yang bisa Anda sampaikan, ya. Saya mohon maaf atas banyaknya kekurangan, barangkali suaranya tidak terdengar ya, karena kadang saya ngisi di Zoom kadang tidak terdengar tapi ini suaranya kedengar semua kan, insyaallah ya. Ini kedengaran semua saja. Iya. Baik, saya minta maaf kalau banyak kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
apa yang kita lakukan di siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada tanya jawab atau bagaimana, Ustaz Arsyid? Ada, Ustaz. Ada 2 pertanyaan ini sudah Baik. ada. Ya. Iya. Kami ucapkan terlebih dahulu jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Wa fiik barakallah. Meluangkan waktunya untuk berbagi faidah kepada kita semuanya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, mana yang benar, Ustaz? Ketika mau menghafal Al-Quran, apakah lebih bagus tahsin dulu atau langsung menghafal? Karena kalau tahsin dulu kadang-kadang lama, Ustaz, katanya kan. Baik, Ustaz. Ini, Ustaz. Nah, baik, barakallahu fiik. Apakah ketika membaca Al-Quran tahsin dulu, ya, atau langsung menghafal? Ya, jawabannya lah yang lebih bagus adalah memperbaiki bacaan dulu, ya, sebelum menghafal. Karena kalau misalkan kita langsung menghafal, tidak memperbaiki bacaan, ya, maka yang dikhawatirkan, ya, akan salah-salah membacanya, ya. Makanya di Al-Imam Al-Jazari rahimahullah, ya, di Muqaddimah Mandhumah Jazariyahnya, ya, belajar dulu makhraj sama sifat dulu, ya, kemudian hukum-hukumnya dan seterusnya. Tapi yang penting adalah makhraj dan sifat, kan. Kemudian panjang pendek juga harus belajar yang benar, ya. Di Muqaddimah Mandhumah Jazariyah kan seperti yang kita semua hafal, ya. Itu beliau berkata, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi ay ya'lama idh wajibun 'alaihim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharij al-hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Dia berkata, wa ba'd, ini adalah muqaddimah yang wajib diketahui oleh qari. Kemudian dia berkata idh wajibun alaihim muhattam. Ini wajib dan muhattam beliau sebutkan. Ini menunjukkan takkid. Jadi betul-betul harus, ya. Qabla syuru'i awalan ay ya'lam. Sebelum membaca Quran, mereka harus tahu apa kata beliau, makharijal hurufi was sifat. Mengetahui tempat keluarnya huruf dan sifat. Liyalfidhu bi afsahil lughati. Karena apa? Karena huruf hijaiyah ini ada kekhususannya, ya, ada kekhususannya dan ada mizannya. Oleh karena itu Imam Syakhawi rahimahullah berkata, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Huruf itu punya mizan, tidak boleh melebih-lebihkannya dan tidak boleh berkurang-kurang. Antara shin sama sin saja orang kita kadang tidak tahu, kan. Jadi kalau misalkan makhrajnya tidak diperbaiki, ya, baca shin dengan sin nanti beda, ya. Antara syukran sama sukra nanti beda. Banyak orang kita bilang syukran dengan sukra, padahal kata sebagian orang Arab, sukra adalah kalimah atau lafaz qarib min sukara, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, ya. Bisa kita inginnya syukran terima kasih jadi mabuk nanti, seperti itu, ya. Nah, ini dari sisi makhrajnya. Dari sisi makhraj, kadang kalau kita tidak salah bacanya bisa merubah arti. Kemudian dari sisi panjang pendek, ya, itu sangat fatal sekali, Yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Wal asri innal insana lafi khusrin. Lafi khusrin di situ lam ta'kid. Sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Ada sebagian orang yang bacanya lanya panjang, lafi. Ini kan artinya berubah.
artinya berubahnya sangat fatal sekali. Kalau membacanya pendek, artinya sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Tapi kalau dibacanya dengan lamnya panjang, artinya berubah 180 derajat. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia tidak dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan seterusnya. Berarti orang yang beriman, beramal soleh, dan seterusnya rugi. Padahal lamnya di situ menunjukkan bahwa seluruh manusia rugi kecuali yang beriman, beramal dan seterusnya. Oleh karena itu, yang ingin menghafal Al-Quran, ya, maka dia harus memperbaiki bacaannya dulu. Ya, istilahnya bisa dikatakan tajwid ya atau tahsin. Dia perbaiki dulu makhrajnya, sifatnya yang bagus-bagus dulu. Kalau kita ngajarkan ini yang mau menghafal ya, yang mau menghafal. Kalau orang tua bagaimana? Orang tua yang susah ngomong dan seterusnya, kata ulama adnal matlub saja. Adnal matlub itu makhrajnya dan sifatnya benar, tapi yang paling rendah, karena berderajat orang kan. Yang adnal matlub, tapi dia tahu. Misalkan mengucapkan ro-nya kurang tebal, ya kita maklumi karena orang tua misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau ikhwah ya, apalagi anak-anak yang ingin ngaji Quran, ingin menghafal, itu dia hendaknya memperbaiki bacaan Quran dulu, atau istilahnya tajwid atau tahsin dulu, agar dia bacanya tidak salah-salah sehingga tidak merubah arti. Ya. Berikutnya juga anak pernah bermakmum ya di belakang imam, dia hafal Quran karena mungkin tidak memperbaiki bacaannya, bahkan dengar dari kaset atau ngapalin sendiri, itu berantakan, subhanallah. Ya, berantakan. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, makhrajnya entah kemana. Apalagi kalau sudah berbicara masalah tebal tipis dari sifat gunnah yang ketemu dengan huruf isti'la atau istifal, ini sudah enggak jelas kalau ke situ. Ya, yang jali saja, yang panjang pendek itu tidak jelas, gimana yang khafi. Nah, itu. Oleh karena itu, bagi yang bertanya, mana yang lebih diutamakan, apakah menghafal dulu atau kita memperbaiki bacaan kita dulu, atau istilahnya tahsin atau tajwid. Ahsan memperbaiki bacaan dulu, tajwid atau tahsin, kecuali surat-surat pendek. Surat-surat pendek dari Az-Zalzalah sampai An-Nas misalnya, untuk orang awam, ini hendaknya dihafalkan, dibacakan oleh guru. Ya, karena untuk orang-orang awam yang dia sholat kan mesti baca Quran. Oleh karena itu ada nasihat dari Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz rahimahullahu taala, ya, untuk orang awam baca, dan kalau bisa hafal dari Az-Zalzalah sampai An-Nas, ya, tentunya dengan bacaan yang bagus ya, dan ada guru lebih bagus seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Itulah bagi Bapak Ibu ya bertanya tadi ya. Kesimpulannya adalah dari jawaban Ustadz tadi adalah lebih afdol, lebih bagus kita tahsin dulu ya, agar terhindar dari lahan jali yang bisa merubah maknanya atau lahan khafi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustadz lewat via Zoom. Bismillah, Ustadz, bagaimana memberikan semangat kepada orang-orang awam untuk belajar Al-Quran, ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh iya, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali. Terima kasih kepada yang bertanya ya, sangat bagus sekali. Bagaimana memberikan semangat? Kita sampaikan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan bersama kedudukannya dengan malaikat yang mulia, ya, yang baik-baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syak falahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dia merasa berat dan terbata-bata, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Kita berikan semangat kepada orang tua ya, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin belajar Quran ya, bahwa
kalau kita bisa baca Quran itu dapat kebaikan. Ya, ketika mahir kedudukannya bersama malaikat yang mulia yang tinggi-tinggi. Ketika bisa baca Quran tapi belum sempurna, masih terbata-bata, tetap baik. Jadi semangat ya, orang tua sih semangat. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi selama kita ingin menjadi pelajar Al-Qur'an, maka kita berusaha, kita mengharap hadis ini atau kita berharap kita masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Jadi kita kasih motivasi dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan kisah-kisah, ya, agar ibu-ibu atau bapak yang belajar itu semangat, ya. Jadi kadang mereka kan saya sudah tua, saya nggak bisa, ya, sampaikan dengan hadis tadi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi selama bapak-bapak, ibu-ibu, ya, itu belajar Quran walaupun sambil merangkak, gitu ya, itu diharapkan masuk ke dalam apa yang Rasul kita SAW sabdakan di hadis ini, ya, supaya semangat. Wallahu a'lam. Iya. Pertanyaan satu lagi, Ustaz, ini. Ya. Bismillah, Ustaz. Kadang saya selalu memberikan, ya, hadiah untuk anak agar dia mau belajar Al-Quran. Tetapi ketika saya tidak memberikan hadiah atau iming-iming hadiah kepada anak saya kadang nggak mau belajar. Bagaimana solusinya, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, berikan hadiah sesekali saja. Sesekali, jangan setiap kita ingin anak itu kita ingin dia ibadah, kita kasih iming-iming hadiah. Ya, setiap iming-iming hadiah ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Tidak bagusnya apa? Nanti anak itu tidak mau beribadah kecuali ada imbalannya. Ini khawatirnya di sini. Ya. Kalau kita ngasih hadiah boleh, tapi kalimatnya perbaiki juga. Kalimatnya perbaiki, misalkan seperti yang disampaikan oleh ulama, ya. Nah, kalau anak hafal Quran, mudah-mudahan Allah kasih rezeki sama anak. Allah kasih rezeki sama abi. Allah kasih rezeki sama orang tua adik, misalkan. Karena apa? Allah ridho sama hafalan adik, sehingga Allah kasih rezeki, sehingga abi bisa belikan sepeda, misalkan begitu. Jadi diikat dengan apa? Diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bilang gini, "Nak, hafalkan Quran surat misalkan An-Naba. Kalau hafal, ayah akan berikan sepeda." Ini salah. Tapi diikat dengan Allah Subhanahu wa taala agar anak didik kita, ya, ingat sama Allah Subhanahu wa taala selalu. Begitu. Jadi caranya seperti itu. Tapi ini jangan sering, ya, karena supaya anak kita, ya, ada kita latih untuk apa namanya, untuk ada kemauan sendiri untuk bisa dia beramal. Dia bisa dengan cerita-cerita. Anak-anak itu suka dengan cerita, ya. Kita kasih cerita para nabi, kita kasih cerita orang soleh, kita kasih cerita kawan-kawan kita. Itu anak-anak yang pintar dengar tuh. Dengar, nanti bisa mengambil pelajaran. Kan gitu. Kemudian kita semangati. Nah, kemudian sesekali kasih hadiah tidak mengapa. Tapi jangan sering kasih hadiah, khawatir nanti anak itu tidak mau beraktivitas, tidak mau beribadah kecuali dengan hadiah. Allahu a'lam. Iya. Mungkin ada masih banyak pertanyaan ini, tapi insya Allah kita di lawan waktu, ya, karena lumayan Ustaznya, ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, jazakallahu khair sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita diberi
kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala dan kita istiqomah dalam belajar yang mencari ilmu daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan ya kepada ikhwan wa akhwat yang sudah ikut hadir ya untuk belajar, dan yang terutama kepada guru kita Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur beliau, berkahi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala aktivitas beliau. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz Arsid, jazakallah khairan. Terima kasih banyak. Afwan Ustaz, wa jazakallah khairan Ustaz. Baik, Anda boleh izin? Boleh Ustaz. Baik, ya syukran untuk pertama Ustaz Arsid, ya jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga antum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi antum, dan semoga sekolah antum Darussunnah namanya ya? Ya, Darussunnah Ustaz. Darussunnah, masyaallah. Ya. Ya, barakallahu fiik, dan semoga Allah berkahi sekolah antum yang mudah-mudahan berkembang dan maju ya. Amin ya. Karena sangat senang sekali dengarnya antum, masya Allah, barakallahu fiik, atas semangat antum ya, atas bimbingan antum terhadap kawan-kawan dan sekolah Darussunnah. Mudah-mudahan Allah jaga selalu antum, keluarga antum, dan semoga Allah berkahi antum semua. Ini saja Ustaz, Anda minta izin, dan kepada kawan-kawan minta izin. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakallah khairan. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada jamaah sekalian, dan boleh live ya, keluar di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.